agar kita semua mendapatkan hidayah dari Allah, ada tata caranya, ada amalan-amalannya, baik itu amalan zahir maupun amalan batin. Di mana keterangan-keterangan itu ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang artinya adalah bidayah permulaan, hidayah mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah yang mahal itu, maka ada amalan-amalan yang harus kita lakukan, baik yang zahir maupun yang batin. Amalan sehari-hari apa yang harus kita lakukan, nanti akan dibedah di kitab Bidayatul Hidayah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hidayah adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh hidayah itu sangat mahal. Mengapa hidayah sangat mahal? Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dicintainya, yaitu pamannya sendiri, Abu Thalib. Di dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 56, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakin yahdi may yasha. Tetapi hanya Allah yang bisa memberikan hidayah. Jadi hidayah ini sangat luar biasa mahalnya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini, agar kita semua mendapatkan hidayah dari Allah, ada tata caranya, ada amalan-amalannya, baik itu amalan zahir maupun amalan batin. Di mana keterangan-keterangan itu ditulis oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, yang artinya adalah bidayah permulaan, hidayah mendapatkan hidayah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hidayah yang mahal itu, maka ada amalan-amalan yang harus kita lakukan, baik yang zahir maupun yang batin. Amalan sehari-hari apa yang harus kita lakukan, nanti akan dibedah di kitab Bidayatul Hidayah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qala asy-Syekhul Imam Al-Alim Al-Alamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad bin Al-Ghazali At-Tusi.
Berkata Syekhul Imam Al-Alim, yang alim, Al-Alamah, yang sangat alim, Hujjatul Islam, yang menjadi hujjahnya umat Islam, wa barakatul anam, yang menjadi atau manusia yang diberkahi. Siapa? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama diawali dengan Bismillah. Kenapa mereka menulis kitab diawali dengan Bismillah? Yang pertama adalah iktidaan bil kitabil ajiz, yaitu mengikuti kepada Al-Quran yang agung. Semua dalam Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat saja. Maka para ulama ketika membuat karangannya itu diawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim karena mengikuti Al-Quran. Yang kedua, itba atau mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat surat kepada para pembesar untuk menyebarkan agama Islam pada waktu itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Nabi Sulaiman juga ketika mengirimi surah atau surat kepada Ratu Bilqis diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan dalam piagam Madinah juga itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya Bismillahirrahmanirrahim, hada min Muhammadin. Ini adalah piagam Madinah. Jadi mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasul, wabil khusus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, mengapa dengan menulis diawali dengan basmalah, yaitu mengamalkan hadis kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqwa. Barang siapa yang melakukan kebaikan, tetapi kebaikan itu tidak diawali dengan basmalah, maka aqwa, terpotong, tidak berkah. Maka penting ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ada hadis bahwa barang siapa yang akan bepergian, ketika bepergian itu akan dijaga oleh malaikat. Apabila ketika bepergian diawali dengan Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau artis itu suka booking seorang pengawal begitu, nah maka kita sebagai umat Islam dengan doa, dengan diawali dengan Bismillahi tawakkaltu 'alallah, maka bukan lagi bodyguard yang mengaping kita, tapi bodyguardnya adalah malaikat. Maka pentingnya kita mengawali semua kebaikan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitupun pengarang kitab Bidayatul Hidayah ini memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berkata Syekhul Imam Al-Alim Al-Alamah, Syekh ya, terus yang menjadi imam, yang alim dan yang sangat alim,
Kalau alim, orang yang tahu ilmu. Kalau alamah, luas pengetahuannya. Tidak hanya ilmu agama, tetapi ilmu-ilmu yang lainnya. Siapa Hujjatul Islam? Yang bergelar Hujjatul Islam. Mengapa Al-Ghazali punya gelar Hujjatul Islam? Argumennya Islam, hujjahnya Islam. Karena beliau bisa mendamaikan filsafat dengan wahyu. Karena ada pertentangan. Ada pertentangan. Begitupun ketika ada pertentangan antara akal dengan wahyu, maka salah satu pendobrak yang mendampingkan antara akal dan wahyu adalah Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Bagaimana dalam hadis? Sama. Jadi ketika di Madinah itu ada pertentangan antara ahlul hadis dengan ahlul roh. Siapa yang ahlul hadis? Yaitu Malik bin Anas, Imam Malik. Jadi ada dua madrasah. Ada madrasah ahlul roh, ada madrasah ahlul hadis. Yang ini mengatakan bahwa kalau ahlul hadis itu kuno, ya harusnya sekarang harus menggunakan logika, gitu. Mengapa Al-Quran mengajarkan bahwa kita harus menggunakan akal pikiran kita? Nah, didamaikan antara ahlul hadis dengan ahlul ra'yu oleh siapa? Oleh Imam As-Syafi'i. Ketika ada pertentangan antara akal dengan wahyu, akal dan wahyu itu didamaikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ketika ada filsafat dengan wahyu bertentangan, didamaikan oleh Imam Al-Ghazali. Maka yang tengah-tengah itu disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Karena kalau seandainya ekstrim kanan, nanti tekstualis, nanti rigid dalam memahami agama. Ketika dia memahami secara rigid, secara kaku, akhirnya akan kaku. Pokoknya yang berbeda dengan saya, maka di luar saya. Ketika berbeda dengan saya, berarti berbeda agama dengan saya. Itu kan orang yang rigid, orang yang kaku. Kalau terlalu kanan, terlalu kiri, liberalis, segala mangga. Nah, yang apa-apalah. Bagaimana kalau begini? Ya, nggak apa-apalah. Nah ini, maka antara yang kanan terlalu kanan, kiri terlalu kiri, ada tengah-tengah, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah dulu ada pertentangan antara Jabariyah dengan Qadariyah. Jabariyah terlalu mangga we. Bagaimana kalau begini? Ya nggak apa-apa. Gimana Allah sajalah. Kalau Qadariyah, harus menggunakan akal dong. Nah, antara yang terlalu menggunakan akal dan juga terlalu menggunakan wahyu, tengah-tengahnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka di Ormas Nahdlatul Ulama itu dalam konun asasinya bahwa Nahdlatul Ulama itu dalam fikih bermadhab. Mengapa? Kalau bermadhab itu karena pendapatnya ada Maliki, Syafi'i, Hambali, ya, Hanafi. Itu banyak variasinya. Maka tidak akan rigid. Ya, tidak akan tekstualis. Contoh dalam pelaksanaan haji. Wah, kalau kita menggunakan satu pendapat imam saja,
maka itu akan susah. Ya, maka di dalam Nahdlatul Ulama itu bermadhab begitu. Ketika bermadhab maka tidak akan rigid, tidak akan kaku begitu. Nah, dalam fikih itu Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Tetapi kalau di Indonesia mayoritas yang Syafi'i. Nah, bagaimana dalam tasawuf? Dalam tasawuf itu mengikuti Imam Junaidi Al-Baghdadi, juga Al-Ghazali. Kalau dalam akidah mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan juga Imam Al-Maturidi. Mengapa? Karena mereka bisa mendamaikan antara akal dengan wahyu, bisa mendamaikan antara ahlul hadis dengan ahlul ra'yu, bisa mendamaikan antara filsafat dengan wahyu. Maka ini Al-Ghazali ini menjadi hujjatul Islam karena beliau mengarang Maqasid Al-Falasifah, Tahafut Al-Falasifah. Luar biasanya Al-Ghazali itu, walaupun usianya pendek begitu, hanya 56 tahunan, beliau itu ketika tahu filsafat terus dipelajari dari akar-akarnya. Filsafat itu seperti apa? Setelah dipelajari, akhirnya bisa menyimpulkan, bahkan bisa meluruskan kerancuan-kerancuan orang-orang filsafat. Ini yang menjadi hujjatul Islam. Dan juga ada yang dikarang semacam Al-Kimia As-Sa'adah, yang ini jarang dibaca oleh orang-orang Islam. Ya, jarang. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya Al-Ghazali dijuluki Hujjatul Islam karena ketika ada pakewuh antara orang-orang filsafat yang tujuannya adalah mereka menghancurkan sendi-sendi keislaman melalui filsafatnya itu, akhirnya bisa didamaikan antara wahyu dengan filsafat oleh Hujjatul Islam, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Dan juga wa barakatul anam, manusia yang diberkahi, karena sangat luar biasa. Siapa? Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Beliau namanya itu Abu Hamid karena punya anak namanya Hamid gitu. Bapaknya Hamid. Ketika Pak Edi punya anak namanya Hafid, jadi Abu Hafid begitu. Ketika Pak Pur mempunyai anak Abu namanya Gosok, maka jadi Abu Gosok. Ya itu ya. Karena Abu itu bapak begitu ya. Bapaknya si A begitu. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Qaddasallahu ruhahu wa nawwara dahihahu, amin. Qaddasallahu, semoga Allah mencucikan ruhahu pada ruhnya, wa nawwara, dan menerangi dorihahu kepada kuburannya Al-Ghazali, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya alhamdulillahi haqqa hamdih, segala puji bagi Allah yang sebenar-benarnya memuji. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqih Muhammadin rasulih wa abdih wa ala alihi wa sahbih min ba'dih. Dan juga salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada khairi khalqih, manusia yang paling baik, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai hamba Allah. Dan juga salawat disampaikan kepada keluarganya, sahabatnya, dan sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ini juga biasanya para penulis itu setelah basmalah maka baca hamdalah. Jadi kenapa membaca hamdalah? Tujuannya adalah bersyukur kepada Allah
telah diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa menulis kitab. Maka Imam Al-Ghazali meninggal tahun 1111. Tetapi sampai sekarang karyanya dibaca. Sudah berapa tahun? 1111, sekarang 2022. Tapi terus dibaca. Ini menandakan bahwa tulisannya itu bermanfaat dan juga akan ada efek berkah begitu. Karena berkah itu maknanya ziyadatul khair, tambah-tambah kebaikan. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penulis melanjutkan amma ba'du. Setelah membaca basmalah, hamdalah, sholawat dan salam, baru memulai kepada tulisannya melalui yang ditulis di kitab Bidayatul Hidayah ini. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang itu ada fenomena mengapa pengajian banyak. Betul tidak? Banyak sekarang pengajian. Kalau ngaji Ahad disebut jihad. Kalau ngaji Sabtu disebut jitu. Terkadang juga ada kajian umum. Kalau kajian umum dilakukan pada hari Kamis, singkatannya jadi kumis. Kajian umum hari Kamis. Namanya kumis. Gitu ya. Nah, banyak. Bahkan pengajian-pengajian yang paling banyak itu dilakukan oleh ibu-ibu. Ibu-ibu itu kalau ngaji seperti minum obat. Ya, bisa 1 hari 3 kali begitu. Tetapi mengapa majlis taklim itu, pengajian itu kurang berefek yang signifikan? Ya. Mengapa fenomena itu terjadi? Ternyata jawabannya yang pertama adalah banyak yang salah niat. Ya, apa katanya? Banyak yang salah niat dalam mencari ilmu. Nah, maka di sini yang ditulis dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali memberikan petunjuk. Beliau mengatakan jangan salah niat dalam belajar. Fa'lam ayyuhal haris al-muqbilu ala iktibasil ilmi al-mudhiro min nafsi sidqar ragabati wa qatrat ta'atusi ilaih. Ketahuilah wahai manusia yang ingin mendapatkan curahan ilmu, yang betul-betul berharap dan sangat haus kepada ilmu. Nah, ini memberikan kepada kita, wahai orang yang haus dalam mencari ilmu. Apa kata Al-Ghazali? Annaka in kunta taqsidu bitolabil ilmi. Kalau seandainya Anda gitu ya, taqsidu bermaksud bitolabil ilmi, mencari ilmu itu yang pertama al-munafasata, ingin agar bisa bersaing, gitu tujuan teh. Yang kedua wal mubahata, ingin berbangga diri. Yang ketiga awat taqadduma, ingin mengungguli alal akroni kepada teman-temannya. Terus wastimala wujuhin nas, ingin meraih simpati orang. Ilaika, maka kepada kamu, wajamahu tomid dunya, dan ingin mengharap dunia. Jadi kata Imam Al-Ghazali, kalau kita menuntut ilmu keinginannya supaya bersaing, supaya berbangga diri, supaya bisa mengalahkan teman, supaya bisa meraih simpati orang dan mengharapkan dunia, maka tujuan-tujuan tersebut anta sa'in,
fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka. Jadi kalau kita niatnya seperti itu, maka sesungguhnya engkau sedang berusaha menghancurkan dinika, agama kamu, wa ikhlaki nafsika, dan membinasakan dirimu, wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan menjual akhirat dengan dunia. Jadi kalau tujuannya tidak benar, maka bukannya mendirikan, memperkokoh agama kita, melainkan sedang merobohkan agama kita. Kalau seandainya niatnya tidak benar, maka sesungguhnya sedang menjual akhirat dengan dunia. Jadi ini maka harus diperbaharui dulu niat kita. Jangan sampai datang melaksanakan pengajian pingin agar dapat tadi adanya persaingan. Contoh nih, YouTube-nya Al-Hikmah gitu. YouTube-nya Al-Hikmah ingin bersaing dengan YouTube yang lain. Itu tujuan di shooting ini ingin agar subscribe-nya lebih banyak, ingin agar viewer-nya lebih banyak, ingin agar like-nya lebih banyak. Maka ini tujuannya sudah tidak baik. Yang baik tujuannya agar bisa diakses ketika kita sudah lupa. Kata Pak Pipin, tadi teh naonnya disampaikan teh, lihat di YouTube. Nah, seperti itu. Ya, sebagai dokumentasi begitu. Dan supaya orang bisa mengakses lebih luas. Nah, kalau seandainya tadi kita berniat mencari ilmu karena ingin meraih simpati orang. Sekarang itu kan gini, banyak orang yang belajar agama itu disebut dengan kaum rebahan. Jadi bisa mendengarkan ceramah agama dari sare gitu. Dengan YouTube kan, setel, disimpan di dia tah. Ngadangukeun itu bagus memang, tapi kurang etika begitu ya. Artinya mendengarkan agamanya bagus gitu, tetapi tidak ada etika dalam mengaji, maka keberkahannya yang kurang. Apa yang menyebabkan keberkahannya kurang? Susah mengamalkannya. Dan kebanyakan orang yang tadi kaum rebahan itu, ya kita biasanya itu tujuannya kan ingin tahu ini nih, atau ingin tahu nih perdebatan begitu. Nah, maka harus diluruskan dulu bahwa mengaji itu harus tujuannya adalah lillah, ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin agar kita paham agama dan bisa mengamalkan agama kita. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau niat kita tidak benar, fasuk kotuka khosiratun wa tijaratuka bairatun wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka pihusronika, katanya. Menurut Al-Ghazali, dengan demikian engkau mengalami kegagalan perdaganganmu. Ya, lamun niatna tidak benar, lamun dina dagang mah gagal katanya. Ya. Terus perdaganganmu merugi. Yang paling ini luar biasa, yang betul-betul ngenes begitu. Apa? Wa muallimuka mu'inun, dan gurumu telah membantu dalam laka kepadamu ala isyanika, melakukan maksiat, katanya. Ya. Terus wasarikun laka pihusronika, serta menjadi sekutumu dalam kerugian. Jadi kalau seandainya niatnya tidak benar, maka dagang kita rugi, dagang kita gagal.
Dan paling ngenes itu gurunya itu posisinya menjadi maksiat. Gitu. Mengapa? Karena kalau seandainya seorang guru itu menjelaskan tentang A, B, C, D, tetapi penggunaannya karena tujuannya tadi ingin bersaing, tujuannya tadi ingin mengalahkan yang lain. Kan sekarang tidak sedikit orang yang belajar agama merasa dirinya penuh dengan ilmu gitu ya. Akhirnya gurunya pun didebat. Akhirnya orang lain disalahkan, kan gitu. Akhirnya dia merasa benar sendiri gitu. Bahkan sekarang itu banyak ada fenomena, itu kudu ngaji lah. Permasalahan apapun bisa di-searching. Permasalahan apapun bisa di-googling. Ketika ada pertanyaan searching aja, beres sekarang itu. Menurut siapa ada sekarang itu? Gak usah ngaji kan gitu. Sekarang itu fenomenanya begitu. Nah, yang seperti itu keberkahannya ini ya. Keberkahannya. Ketika kita hadir, duduknya kita, jelas ini ada pahala. Jelas ini ada ketenangan diri. Begitu. Ketika kita diam di masjid, beriktikaf, mendengarkan tausiah, ini akan ada rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pengorbanan kita, duduk kita itu ditulis di pahalanya jelas ini. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah mengapa si muallimnya itu, gurunya itu menjadi maksiat ketika tujuan dari yang mencari ilmunya tidak benar? Wa huwa kaba'i saifin liqati'i torikin, katanya. Gurumu itu seperti orang yang menjual pedang bagi perompak jalanan. Kan digunakannya tidak benar. Murid-muridnya tujuannya tidak benar, maka seperti menjual pedang kepada pembegal, kepada perampok begitu. Nah, kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'ana ala maksiatin walau bisatri kalimatin kana syarikan lahu biha. Barang siapa yang membantu atas kemaksiatan walau bisatri kalimatin, walaupun dengan separuh kalimat, sedikit gitu, kana syarikan, maka ia adalah temannya lahu piha di dalamnya, ya, baginya itu maksiat piha di dalamnya. Jadi kalau seandainya kita membantu untuk melakukan atau dengan hanya satu kalimat begitu, maka kita itu adalah masuk dari golongan orang tersebut. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perbaharuilah niat kita, jangan sampai niat kita itu tidak sesuai, yaitu kita ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengapa banyak majelis taklim yang majelis taklim itu tidak maju, majelis taklim itu stagnan, majelis taklim itu gitu-gitu aja. Jadi lamun ayeuna teh mah istri kita ongkoh sering ngaji, tetapi lain ningkat imana, tapi kalah ningkat cicilanana. Lain berubah akhlakna, tapi kalah berubah baju naungkul, saragam naungkul gitu. Nah, itu kan karena khawatir ini ada salah niat gitu. Jangan sampai seperti itu. Luruskan niatnya supaya ketika kita berniat yang baik, maka insya Allah akan ada efek yang luar biasa. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, mengapa majelis taklim, pengajian kurang signifikan itu? Yang dipelajarinya bukan islamisasi, tapi islamologi. Ya, apa islamisasi? Islamisasi mah
belajar Islam dan mengamalkan ajaran itu gitu. Kalau Islamologi mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Di perguruan tinggi, orang-orang hebat atuh. Sudah bergelar profesor, doktor, mulai dari sarjana agama, master agama, terus doktornya juga doktor agama, kan gitu. Tetapi apa efeknya? Apakah banyak orang yang berkonsultasi gitu ke perguruan tinggi bagaimana? Karena yang dipelajari itu adalah Islamologi. Jadi mempelajari ilmu-ilmu keislaman. Bagaimana pengamalannya? Ya ada yang mengamalkan, ada yang tidak gitu. Kalau kita Islamologi mempelajari ilmu-ilmu keagamaan, kalau debat luar biasa. Mana dasarnya ini dalilnya, rinci, semuanya bisa dijawab. Tapi apakah mengamalkan atau tidak? Belum tentu gitu. Karena itu adalah Islamologi, bukan Islamisasi. Nah saat ini kebanyakan kita ya tahulah begitu. Tanpa ada keinginan untuk mengamalkan. Nah ini menjadi salah satu penyebab mengapa pengajian-pengajian kita itu banyak yang tidak signifikan perubahannya, stagnan, angerwe begitu. Itu adalah kenapa? Karena Islamologi mempelajari ilmu-ilmu keislaman saja. Nah, yang ketiga, mengapa kita itu stagnan? Ya, pengajian kita itu, majelis taklim itu stagnan itu. Banyak orang yang belajar ilmu, tetapi ketika belajar ilmu itu jadi penyakit hati. Setelah belajar ilmu, bukan menjadi tunduk, bukan menjadi istiqomah, bukan menjadi orang yang rendah hati begitu, tapi kalah sombong. Karena penyakit orang yang punya ilmu itu biasanya sombong. Yuk, silakan bertanya. Pertanyaan apapun akan saya jawab. Saya kalau ditanya, saya jadi pinter. Biasanya begitu. Silakan bertanya. Wah, kan gitu. Ini biasanya orang-orang yang tadi ketika dia mempunyai ilmu bukan karena salah niat, maka bukannya menjadi tunduk, malah menjadi sombong. Kan filosofinya kalau orang yang berilmu itu harus seperti padi, kan katanya gitu. Semakin berisi semakin merunduk. Tetapi kebanyakan orang yang tadi salah niatnya semakin berilmu malah semakin tanggah, kan gitu. Nah seperti ngaji kan, kalau ngaji itu beda dengan nonton bola katanya gitu. Kalau ngaji itu biasanya seperti sirum, ya, di sisi perem kan gitu. Terus jeng ketika ngaji mah di itu lulus yang namanya apa, mata perih ngadak-ngadak. Aduh, ya saya kumaha ya saya gitu kan. Nah, tapi lamun ayeuna nonton yang disukai, ya teh kunaon jadi kuat gitu ya. Nah, ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang menyebabkan majelis-majelis kita ini stagnan, tetap begitu, tidak ada perubahan, karena setelah belajar itu bukannya menjadi tawadu, malah menjadi sombong. Jadi penyakit hati begitu. Ya, kalau tawadu itu apa? Tara mawa duit. Tawadu, saya mah tawadu. Naon tawadu? Tara mawa duit katanya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempatnya nih, mengapa majelis taklim saat ini kurang signifikan? Karena tidak ada program riadohnya. Karena tidak ada program latihannya. Nah, ini sebetulnya bisa jadi konsep buat kita.
Jadi kalau kita belajar tentang kesabaran, sok praktekna kumaha atuh. Praktek sabar teh kumaha. Kan memahami itu pertama, ilmu itu pertama kita harus tahu dulu ilmu. Pertanyaannya, tahu sabar? Sabar tahu nggak? Tahu kan? Oh, dengar barusan nggak sabar. Tahu. Paham nggak sabar? Kira-kira orang sabar mulia nggak? Tenang nggak hatinya? Oh, orang sabar mulia. Itu kan pemahaman. Yang tahu belum tentu bisa paham, kan gitu. Nah, setelah tahu, paham, mengamalkan tidak gitu. Apa yang dipahami? Oh, nyata paham gente, boro-boro ngamalkan, kan gitu. Nah, ini. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada program riyadhah. Jadi ukur teori hungkul gitu, kudu aya praktekna. Maka kalau menurut saya itu memang salah satu yang langsung mempraktekkan itu pesantren. Sok di pesantren belajar kesabaran. Mau mandi, kamar mandinya sedikit, santrinya banyak. Apa yang dilakukan? Ngantri, bari laguan gitu kan, udah santri mah sambil nunggu itu. Terus ketika makan nasi dengan lauknya itu cuman satu jenis. Makan nasi ditambah dengan gep kerupuk. Jadi jenis atau temen nasi nanti ukur kerupuk kungkul. Itu kan melatih apa? Qanaah. Terus melatih ibadah. Di pesantren itu kan kalau menurut Gus Dur itu subkultur gitu. Subkultur lah membacain nama. Subkultur itu begini, Pak. Jadi benteng. Ini adalah kampung, ya. Ini adalah kampung. Maka pesantren itu kan ada di kampung itu. Tapi tradisi di kampung dengan tradisi di pesantren beda. Kalau di kampung itu sholat sadaekna, masjid ge kadang pinuh kadang henteu, kadang eueuh, kadang ayeuna nu adanna eta, nu qomatna eta, anu sholatna eta, kan sorangan berarti gitu mah. Tapi kalau di pesantren, ketika di kampung itu seperti itu, kalau di pesantren sholat itu jadi wajib berjamaah itu gitu. Jadi sholat berjamaahnya itu jadi wajib pesantren. Jadi pesantren mewajibkan untuk berjamaah. Itu kan riyadhah, latihan. Pak, saya mesantrenin anak tapi pulang ke rumah teh tidur terus. Tuh nggak ada kayak yang begitu. Nah, itu kalau pesantren yang saya teliti itu efeknya itu 4-5 tahun berikutnya. Contoh, ketika keluar dari pesantren, contoh nih, pesantren itu ketika SMP. Ketika SMA itu belum kelihatan efeknya yang luar biasa, tapi sudah ada perubahan. Nah, ketika kuliah, itu mulai kan kuliah kos gitu ya. Kalau di daerah lain, di Bandung, di Jakarta, dan lain sebagainya. Nah, orang pesantren itu ketika kos saja sendirian di kamarnya, waktu subuh pasti akan bangun subuh. Karena efek dulu ketika SMP, ketika bangun digebrak-gebrak, woi bangun, subuh. Nah ini, nah itu kan riyadhah. Maka sesungguhnya pengajian pun mesti ada ya, riyadhahnya, latihannya begitu. Latihan ya kita juga sudah ya, kalau bulan Ramadan mah tahajud bersama, kan sebetulnya riyadhah itu ya, dilatih gitu. Agar apa? Agar kita bisa betul-betul tidak hanya paham tetapi bisa mengamalkannya. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu nanti selanjutnya dalam Bidayatul Hidayah ini, setelah menjelaskan, meluruskan niat kita, amalan-amalan apa saja yang harus dilakukan oleh kita agar kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mengapa pengajian, majlis taklim, majlis ilmu
saat ini perubahannya kurang signifikan karena yang pertama adalah banyak yang salah niat. Yang kedua bukan islamisasi tapi islamologi. Yang ketiga bahwa banyak yang mempunyai ilmu tetapi karena salah niat maka menjadi penyakit hati. Banyak ilmu bukannya jadi tawadu malah jadi sombong. Dan yang keempat memang diperlukan ada riyadhah, ada latihan sehingga tidak hanya paham tetapi bisa mengamalkan ilmu yang kita pahami. Demikian, kalau tidak ada mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.